Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan ada dalam program Taburai Injil Klasis GKI Yapen Selatan dengan saya Pendeta Yani Manori, Ketua Majelis Jemaat GKI Simon Petrus Menawi. Pada saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8. Marilah kita berdoa menghampiri Tuhan sebelum kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, sumber segala anugerah dan keselamatan dalam kehidupan kami, di mana kami boleh hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia itu karena anugerah dan keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Bapa. Di saat ini ya Tuhan, dalam program Taburai Injil Klasis GKI Yapen Selatan, kami boleh ada dan terus merenungkan kebenaran firman Tuhan. Selaku hamba Yesus Kristus yang hendak memberitakan kabar keselamatan-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus menuntun kami, menuntun hamba-Mu, bahkan pemirsa Taburai Injil di mana saja berada, yang hendak mendengar dan terus mengikuti program Taburai Injil, dan telah memberkati banyak orang sehingga firman Tuhan ini terus diberitakan dari waktu ke waktu sampai saat ini Bapa. Roh Kudus-Mu hadir berbicara bagi sekalian pemirsa di mana saja berada melalui lidah hamba-Mu. Ampuni ketidakkudusan kami ya Tuhan, selaku hamba Yesus Kristus yang memberitakan firman Allah. Bahkan Tuhan mempersiapkan bejana-bejana kehidupan kami selaku umat Tuhan, agar firman-Mu menjadi bagian dan kekuatan, serta dapat memberi kepada kami pemahaman sungguh kepada Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang kekal dan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, firman Tuhan kepada kita dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-8, demikianlah firman Tuhan bagi kita. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita di saat ini. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Tema perenungan kita di saat ini berjudul hanya oleh anugerah, atau yang kita kenal dengan sebutan sola gratia, hanya oleh anugerah. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, keselamatan itu telah dikerjakan oleh Yesus Kristus kepada kita. Karena di dalam hidup manusia, tentu kita ada di dalam segala pergumulan dan dosa-dosa kita. Tidak ada manusia yang berupaya untuk mencari atau untuk mengupayakan keselamatan itu untuk dirinya sendiri, atau untuk kelompok masyarakat, atau untuk segelintir orang-orang tertentu. Tetapi sesungguhnya keselamatan itu dikerjakan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena itu adalah anugerah Allah yang sangat istimewa, yang sangat indah, yang tidak diberikan oleh seorang manusia di dunia ini. Hanya Allah yang memberikan itu secara cuma-cuma atau secara gratis kepada manusia. Karena apa? Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dia mau memberikan kepada jemaat di Efesus bagaimana mereka telah dipilih sebagai orang-orang yang terpilih karena mereka kaya di dalam Kristus. Bukan karena kekayaan secara jasmani. Mereka bukan hidup lagi karena dosa-dosa,
tetapi mereka kaya dan limpah karena anugerah atau kaya karena kasih Allah yang melimpah dalam hidup mereka. Itu kita dapat baca dalam Efesus pasal 2 ayatnya yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Dilanjutkan ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Manusia atau umat Tuhan bukan kaya karena kelimpahan berkat jasmani, tetapi karena kelimpahan sorgawi, karena kasih karunia itu yang membuat manusia melimpah-limpah di dalam Tuhan. Karena karya keselamatan Yesus Kristus itu. Pemirsa Taburai Injil yang terkasih dalam Yesus Kristus. Apa maksud kasih karunia itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Kasih karunia adalah suatu upaya atau pemberian Allah yang diberikan oleh Allah atas inisiatif Allah sendiri. Karena itu Rasul Paulus sendiri juga hidup karena kasih karunia Allah. Dia yang dulunya telah mengkhianati jemaat-jemaat Allah, tapi juga yang telah jauh dari Tuhan. Tetapi hidupnya karena anugerah Allah. Karena kasih karunia Allah itu dia mengalami keselamatan. Itulah sebabnya dia mau menyatakan itu kepada jemaat di Efesus. Jemaat-jemaat yang telah menerima Kristus dalam kehidupan mereka. Mereka bukan hidup karena tradisi-tradisi hukum Taurat itu, tapi karena Kristus menjadi pusat atau sentral dari keselamatan itu. Itulah sebabnya pemirsa yang terkasih dalam Yesus Kristus, upaya keselamatan itu diperoleh melalui iman. Seorang yang mengikut Yesus harus memiliki iman yang sungguh. Iman yang bukan sekedar melalui sebuah kata-kata, tetapi iman yang dibuktikan melalui sebuah perbuatan yang sungguh. Mengasihi Allah, mengasihi Yesus, dan juga pekerjaan Roh Kudus yang selalu hidup dan memberi buah berkat di dalam kehidupan umat manusia. Pemirsa yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan. Iman yang benar itu harus diwujudkan, yang dinyatakan di dalam kehidupan manusia karena keselamatan itu telah diberikan oleh Yesus Kristus. Maka setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan. Setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali kita hidup di dunia, manusia atau seluruh umat percaya tentu akan ada di dalam berbagai pergumulan. Baik itu sebagai pemimpin-pemimpin gereja, tetapi juga sebagai pemimpin-pemimpin pemerintah. Dalam segala hal yang Tuhan percayakan bagi kita, kita tidak boleh bermegah, kita tidak boleh menyombongkan diri dengan apa yang ada pada kita. Seolah-olah itu semua pemberian yang kita alami dalam hidup kita melalui upaya kita. Tetapi sesungguhnya kita harus bersyukur bahwa segala sesuatu yang kita alami, kita hadapi, kita peroleh dalam hidup ini hanya Kristus, Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena melalui iman kita kepada Yesus Kristus, maka tentulah wajib mengucap syukur itu adalah bagian yang sangat penting dalam hidup kita. Kita tidak boleh menyombongkan diri karena profesi, jabatan kita, kedudukan kita dalam segala hal yang sesungguhnya kita tidak berpegang kepada ajaran-ajaran Yesus Kristus dengan kebenaran-kebenaran itu. Mari kita kembali untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena tanpa mengucap syukur, maka segala sesuatu yang kita dapati pasti akan sia-sia adanya. Hal yang berikut adalah melalui kasih karunia Allah, maka tugas kita adalah untuk memberitakan Injil. Perenungan di saat ini adalah bertujuan adalah bagaimana aspek kesaksian Injil Yesus Kristus itu mesti ada di dalam setiap orang yang mengaku Yesus. Karena kita hidup ini hanya anugerah Allah. Ada waktu dan kesempatan di mana kita diberikan kepercayaan
oleh Tuhan untuk bekerja berkarya dalam gereja Tuhan, tapi juga dalam bidang-bidang pemerintahan dunia. Di mana kita berkarya, kita harus ada di sana untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Kita tidak tinggal dan diam dengan apa yang ada pada kita, tetapi karena anugerah itu, karena keselamatan itu, maka tugas kita di sana adalah memberitakan Injil dengan talenta, profesi yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagai pegawai di kantor, tapi juga sebagai pengusaha dan swasta, sebagai TNI dan Polri. Di sana apa yang kita beritakan? Kebenaran-kebenaran Tuhan. Yang salah kita nyatakan yang salah, yang benar kita nyatakan yang benar. Karena itu bagian dari anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita untuk kita menabur benih-benih Injil Kristus. Kebenaran-kebenaran Kristus kita beritakan bagi mereka di dunia sekitar kita berada. Memberitakan Injil Kristus dalam dunia, pelayanan gereja, tapi juga di tengah-tengah gereja Kristen Injil Tanah Papua. Kita baru melewati pergumulan dalam gereja ini, di mana kita ada dalam perayaan HUT GKI yang ke-65 tahun. Pergumulan gereja ini. Gereja ini boleh ada karena anugerah Tuhan. Jemaat-jemaat boleh ada karena anugerah. Jadi kerjakan keselamatan selagi masih ada tenaga, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Beritakan Injil. Para pendeta, guru jemaat, guru Injil, penatua dan syemasi. Semua kita yang berkarya, tugas kita adalah menyatakan misi Kristus bagi mereka yang belum mendengar firman Tuhan. Karena itu bagian dari iman, kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Hal yang terakhir adalah belajar dari firman Tuhan di saat ini. Anugerah Allah itu bukan hasil usaha manusia, tapi pemberian Allah. Itulah sebabnya mari kita hindari kepentingan diri sendiri. Kepentingan-kepentingan manusia itu Tuhan tidak kehendaki. Mari kita mementingkan kepentingan-kepentingan Tuhan. Kepentingan Kristus ditinggikan dan dimuliakan dalam segala aspek-aspek kehidupan manusia. Di mana saja kita dipercayakan, manusia boleh mementingkan diri, tapi pada akhirnya Tuhan akan menurunkan orang-orang yang selalu meninggikan diri dengan kepentingan-kepentingan manusia. Tuhan akan melihat siapa yang bekerja untuk kepentingan pelayanan Kristus. Pada akhirnya Tuhan akan senantiasa memberkati, Tuhan akan menjaga, melindungi, bahkan Tuhan terus akan tinggal di dalam setiap kehidupan. Baik itu pribadi, keluarga, tapi juga dalam persekutuan jemaat dan masyarakat. Hanya oleh anugerah kita boleh diselamatkan. Rasul Paulus tidak berbicara kepada jemaat di Efesus, tapi Rasul Paulus berbicara kepada kita umat Tuhan di masa kini. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat membayar kasih Tuhan. Anugerah Tuhan itu secara cuma-cuma kita terima. Dan mari kita memanfaatkan anugerah Tuhan yang ada. Hari-hari ini semakin jahat dengan berbagai tantangan situasi yang kita hadapi dalam dunia dewasa ini. Mari kita hidup hanya untuk Tuhan. Selagi kesempatan Tuhan masih diberikan kepada kita, marilah kita tetap hidup berkarya dalam tanggung jawab iman kita kepada Tuhan. Karena pada akhirnya kita semua akan bertanggung jawab kepada Dia yang punya pekerjaan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan yang telah kita dengar di saat ini. Amin. Demikian pemirsa Taburai Injil yang Tuhan Yesus kasihi, kita sudah dengar firman. Di saat ini mari kita menghampiri Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk kabar baik, kabar keselamatan yang telah disampaikan oleh hamba Tuhan. Firman-Mu terus diberitakan dari waktu ke waktu melalui program Taburai Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Di saat ini kami percaya bahwa hanya oleh anugerah Allah kami boleh diselamatkan. Di saat ini firman-Mu telah diberitakan, Tuhan memberkati pemirsa di mana saja berada yang telah mendengar, bahkan mengikuti program Taburai Injil Klasis Yapen Selatan. Kiranya firman kebenaran ini terus menjamah, memberkati,
jemaat-jemaat Tuhan atau umat Tuhan di mana saja. Supaya dari hidup mereka menjadi buah dan berkat karena pekabaran Injil Yesus Kristus. Tuhan memberkati Badan Pekerja Klasis GKI Yapen Selatan dengan seluruh program-program yang telah diturunkan, terutama dalam program Misi Kristus. Program Taburai Injil ini Tuhan bermanfaat bagi seluruh umat Tuhan. Tuhan memberkati BPK Yapen Selatan, Bapak Ketua Klasis, dan seluruh jajaran BPK di Klasis Yapen Selatan ini Tuhan Yesus memberkati. Bahkan semua kru yang meliput Taburai Injil ini Tuhan Yesus. Kiranya bertambah-tambahlah hikmat, marifat, kasih karunia Allah kepada mereka sehingga dalam media-media yang mereka gunakan ini Bapa akan bermanfaat bagi pekabaran Injil Yesus Kristus di atas muka bumi ini. Banyak jiwa-jiwa diselamatkan karena firman kebenaran-Mu Tuhan. Bapa Sorgawi, Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan di mana saja berada yang terus mengikuti program ini. Yang setia, taat dan mendengar serta melakukan firman Tuhan, mereka dikatakan berbahagia. Dan juga umat Tuhan yang ada dalam keadaan sakit, dalam penderitaan tubuh mereka yang lemah, Tuhan jamah pulihkan. Tuhan angkat beban-beban hidup mereka. Begitu juga yang bergumul karena dalam situasi-situasi di mana mereka ada di dalam kondisi COVID-19 sampai dengan kondisi ekonomi yang membuat mereka tidak berdaya. Tuhan buka tingkap langit, curahkan berkat, mengalir dalam kehidupan mereka, agar mereka tidak berkekurangan tapi berkecukupan dalam segala hal. Para janda, duda, anak-anak yatim piatu, orang-orang berkekurangan, para narapidana, Tuhan Engkau memberkati mereka dalam pergumulan-pergumulan pribadi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami dari Bapak Presiden sampai kepada kepala-kepala kampung, Tuhan memberkati mereka. Secara khusus Bapak Bupati Kepulauan Yapen, Bapak Wakil Bupati Sekda dan seluruh DPRD Kabupaten Kepulauan Yapen, Tuhan memberkati mereka sebagai alat di tangan Tuhan dalam dunia ini untuk mesejahterakan rakyat-Mu. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan memberkati juga seluruh SKPD yang ada. Bahkan Tuhan memberkati Kapolres, Dandim, dan seluruh jajaran, kepala pengadilan. Tuhan memberkati mereka sebagai alat-alat-Mu yang Tuhan pakai di dunia ini. Terima kasih Bapa. Semua program Taburai Injil dari waktu ke waktu, Tuhan memberkati dalam kehidupan jemaat-jemaat yang terus mendengar firman kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom pemirsa Taburai Injil, demikianlah program Taburai Injil di saat ini. Ikuti terus program Taburai Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa akan diberkati dari waktu ke waktu, dan biarlah kita hidup hanya oleh anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita untuk berkarya bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita.